Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 968. Yanti meletakkan sendok dan garpunya. Dia sudah kenyang. Daniel berkata dengan setuju, iya, Russell sangat pintar. Lalu, kamu masih kasih Russell mainan kincir angin untuk dimainkan. Kalau kamu mau kasih mainan yang edukatif. Kamu selalu memberinya kincir angin, sama sekali nggak kreatif. Kamu nggak lihat Russell cuma mau makan, nggak mau main kincir angin darimu itu. Teman cucunya ini sama saja dengan cucunya. Selain Reiki, anak itu pintar ngomong. Yanti masih tidak yakin apakah Daniel memiliki perasaan pada Odelina, tapi dia yakin Daniel sedang berusaha untuk membuat Russell menyukainya, seperti ingin Russell memanggilnya dengan sebutan Papa. Yanti tidak tahu, sebenarnya Daniel hanya sangat menyukai anak itu. Daniel berkata dengan canggung, aku belum pernah menjaga anak-anak sebelumnya, jadi aku nggak tahu mainan apa yang disukai anak-anak. Sebelumnya waktu aku membelikan Russell kincir angin, dia sangat senang, dan bahkan memintaku untuk menggendongnya. Kupikir dia suka kincir angin, jadi aku belikan dia kincir angin. Yanti terdiam. Dasar, memang anak ini terlalu polos, dia sampal curiga mendiang temannya, Wenda, mungkin sering dibuat kesal oleh cucunya ini. Dia merasa 9 cucunya yang ada di rumah itu sudah cukup membuatnya sakit kepala dan khawatir. Namun, kalau dibandingkan dengan Daniel, dia merasa cucu-cucunya jauh lebih baik. Memang kalau ada perbandingan langsung jelas sekali kelihatannya. Melihat Daniel tampak malu dibilang seperti itu, Odelina membantu putranya mengambil kincir angin yang ada di tangan Daniel, lalu tersenyum dan berkata, Russell sangat suka main kincir angin, kok. Makasih ya, Pak Daniel. Dia memberi isyarat kepada putranya untuk berterima kasih kepada Daniel lagi. Russell menghabiskan semua makanan di mangkuk, lalu meletakkan sendok dan garpunya. Dia kemudian mengambil tisu dan menyeka minyak di sekitar mulutnya, lalu mengambil kincir angin yang dibelikan Daniel dari ibunya, dan berterima kasih kepada Daniel dengan sopan, terima kasih, Om Daniel. Daniel tersenyum dan berkata, sama-sama. Baguslah kalau kamu suka. Kalau kamu suka, Om akan belikan lagi besok-besok. Russell buru-buru berkata, Om Daniel, aku sudah punya banyak mainan, jadi nggak perlu beli lagi. Sejak ada Tante Amelia, Russell jadi tidak pernah kekurangan mainan lagi. Bibinya itu sering membelikannya banyak mainan baru yang menarik. Daniel melihat sekeliling toko lagi dan berkata, Odelina, tokonya sudah dibersihkan, ya. Bagus, terlihat sangat terang. Tokomu pasti akan ramai. Aku akan berusaha keras untuk toko ini. Setelah mengatakan itu, Odelina berbalik badan dan pergi ke meja kasir. Dia membuka laci kasir dan mengeluarkan segepok uang dari dalam, lalu membawa segepok uang itu dan menyerahkannya kepada Daniel seraya berkata, Pak Daniel, ini uang sewanya. Aku awalnya mau kasih ke kepala pelayanmu, tapi karena kamu datang ke sini, aku langsung berikan ke kamu saja. Tolong kasih tahu kepala pelayanmu. Kalau aku sudah bayar, ya. Sarah mengamati Daniel. Daniel mengambil uang itu dengan ekspresi tenang dan berkata, apa ini sudah termasuk tagihan listrik dan air? Sudah. Daniel bergumam mengiyakan, lalu menghitung uang itu secara langsung di sana. Sarah bergumam dalam hati. Apa jangan-jangan dia sudah terlalu tua, jadi matanya sudah terlalu rabun. Dia salah sangka. Daniel tidak tertarik pada Odelina. Mereka hanya sebatas pemilik gedung dan penyewa. Odelina sudah kurus banyak sekarang. Meskipun dia masih bisa dianggap gemuk oleh orang-orang yang langsing, tapi kalau dibandingkan dengan tubuhnya waktu sebelum cerai, dia sudah kurus banyak. Dia jadi terlihat sangat sehat. Dia masih bersikeras berolahraga untuk menurunkan berat badannya. Dalam beberapa bulan, dia pasti bisa kembali langsing dan cantik seperti dulu. Karena bekas luka di wajahnya dan kepribadiannya yang kasar, Daniel masih lajang di usia 36 tahun. Orang lain di umur 36 tahun mungkin sudah punya 2 anak, tapi dia tidak bahkan mungkin belum pernah menyentuh tangan seorang wanita. Yanti sangat khawatir pada putranya itu,
Tapi setelah diatur untuk bertemu dengan putri-putri keluarga kaya, Daniel tidak pernah terkesan tertarik pada mereka. Yanti sangat kesal dan tidak berdaya dibuat putranya itu. Daniel bisa jadi seperti sekarang ini karena diri sendiri, tanpa bergantung pada keluarganya. Jadi, ibunya tidak bisa memaksanya untuk melakukan ini itu. Setelah menghitung uang, Daniel mengeluarkan ponselnya dan menelepon kepala pelayannya untuk memeriksa tagihan listrik di toko Odelina. Dia bahkan tidak memperhatikan bagaimana Sarah memandangnya dengan ekspresi tidak suka. Bab 969. Sarah merasa beruntung Daniel bukan cucunya, dia saja sudah menghela napas kalau memikirkan cucu tertuanya itu. Orang-orang yang sejenis memang berkumpul bersama. Daniel adalah teman baik Stefan. Itu berarti kedua anak itu memiliki banyak kesamaan. Setelah mendiskusikan tagihan listrik dan air restoran Odelina dengan kepala pelayannya, Daniel menutup telepon dan berkata kepada Odelina, jumlahnya pas. Dia mengeluarkan dompetnya, memasukkan uang sewa yang baru saja dia terima itu ke dalam dompet, lalu berkata kepada Odelina, lain kali kalau mau bayar uang sewa, langsung transfer ke kepala pelayanku saja, atau transfer ke aku juga boleh. Aku akan menyuruh kepala pelayanku untuk mencatatnya. Odelina bergumam mengiyakan dan menjelaskan, aku juga mentransfernya bulan lalu, tapi kali ini, rekeningku yang satu lagi nggak ada saldonya. Jadi, aku bawa buku rekening yang lain ke bank untuk menarik uang cash. Setelah membayar semua biaya dekorasi, uangnya masih cukup untuk bayar uang sewa, jadinya aku kasih cash. Rekening yang dia pakai di ponselnya adalah rekening untuk menyimpan sedikit uang, yang digunakan untuk pengeluaran sehari-hari. Uang yang jumlahnya banyak dia simpan di rekeningnya yang lain. Jadi, apa kamu butuh bantuan lain di sini? Odelina buru-buru berkata, semua sudah selesai, tinggal tunggu tanggal buka saja. Sudah sebarkan brosur promosi belum? Odelina tersenyum dan berkata, nggak perlu sebar brosur promosi. Aku sudah lama merenovasi dan mendekorasi tempat ini. Orang yang pernah lewat pasti pernah melihatnya. Papan nama restoranku juga sudah digantung di luar, jadi semua bisa lihat ini tempat apa. Dia ingin menarik karyawan dari kantor-kantor dan pabrik di dekat sini. Kalau yang terlalu jauh, kalaupun mau menarik mereka mungkin juga susah. Saingannya terlalu banyak. Di satu jalan ini saja sudah ada banyak restoran sarapan pagi, dia berharap bisnis restorannya bisa ramai dengan pelanggan di jalan ini. Dia menaruh semua harapannya di restoran ini. Daniel tidak mengatakan apa-apa. Setelah berkeliling di restoran itu, Daniel awalnya ingin duduk. Namun, dia menyadari nenek Sarah sedang menatapnya dengan tajam. Dia jadi merasa tidak nyaman. Dia jelas-jelas bukan pencuri, mengapa dia jadi tidak nyaman ditatap seperti itu oleh nenek Sarah? Kalau begitu, kamu lanjutkan saja aktivitasmu. Aku akan datang meramaikan restoran pada hari pembukaan nanti. Akhirnya, Daniel tidak berani berlama-lama di sana. Dia takut dengan mata nenek Sarah yang sepertinya bisa melihat menembus hati orang. Pantas saja orang sekeras Stefan bisa dipaksa nikah oleh neneknya itu. Nenek Sarah adalah wanita yang sangat hebat. Ketika memikirkan nenek Sarah, Dani jadi teringat akan neneknya sendiri. Kalau neneknya masih hidup, dia mungkin juga sudah menikah. Dia hanya kekurangan seorang nenek. Pak Daniel biasanya sangat sibuk. Besok-besok kalau Bapak mau sarapan, kirim pesan dulu padaku. Aku akan membuatkannya untukmu. Jadi waktu kamu lewat, bisa langsung masuk dan membawanya pergi. Nggak perlu tunggu lama. Itu nggak akan menyita waktumu. Daniel sebagai seorang presidir besar juga tidak perlu duduk di toko kecilnya dan sarapan. Odelina selalu merasa presidir seperti Daniel seharusnya makan di tempat seperti Mambera Hotel, bukan di restoran sarapan kecil seperti ini. Nggak apa-apa. Daniel hanya ingin datang untuk mendukung Odelina. Bab 970. Daniel membungkuk dan menyentuh kepala Russell, lalu berkata pada Sarah, Nenek Sarah, aku pergi dulu, ya. Setelah Sarah menggumam mengiyakan, dia cepat-cepat pergi.
Sarah memandangi pria itu menyetir mobilnya pergi, lalu menoleh pada Odelina. Odelina sudah duduk kembali di meja kasir, mengeluarkan buku catatan kecil dan kalkulator. Dia menghitung sudah berapa uang yang dia keluarkan sejak menyewa gedung ini dan setelah direnovasi dan didekorasi sampai sekarang. Sarah terdiam. Sepertinya dia yang salah sangka. Odelina tidak menyukai Daniel. Namun, Sarah tetap duduk di seberang Odelina dan bertanya dengan ragu-ragu, "Odelina, apa rencanamu ke depannya?" "Aku berharap, makan sepuasnya, bisa membuka banyak cabang di seluruh negeri. Bisnis itu penting, tapi bagaimana dengan kehidupan pribadimu? Tahun ini kamu baru berusia 31 tahun, masih sangat muda. Kamu nggak mau memikirkannya. Apa yang nenek bilang itu benaran, asalkan kamu mau, nenek akan mengenalkan satu pria yang setia, cakap dan berkualitas tinggi untukmu. Nenek jamin pernikahan keduamu akan lebih baik dari pernikahan pertamamu, dan hidupmu akan 100 kali lebih baik dari mantan suamimu. Biar dia menyesalinya." Odelina tersenyum dan berkata, "Nek, nenek punya 9 cucu. Selain cucu tertua dan cucu termuda, beberapa cucu lainnya sudah boleh menikah, kan? Tapi, mereka semua masih single, tuh. Nenek masih belum cukup mengkhawatirkan mereka." Nenek Sarah menarik Russell, menggendong si kecil, dan membiarkan Russell duduk di pelukannya. Dia tertawa dan berkata, "Nenek sudah tua, nggak bisa melakukan hal yang lain. Mereka sayang sama nenek dan nggak memperbolehkan nenek bekerja lagi. Nenek jadi bosan dan hanya bisa jadi tukang jodohin orang." Nenek baru memberi 2 lembar foto untuk Kelvin tadi pagi, lalu menyuruh dia dan Ricky untuk mengejar wanita sesuai yang nenek suruh. Dalam 1 tahun ini, 2 pria bujang itu mungkin bisa mendapatkan pasangan. Nenek nggak khawatir dengan mereka yang umurnya belum 25 tahun. Meskipun nenek punya 9 cucu, hanya 6 yang pertama yang usianya sudah lebih dari 25 tahun. 3 yang terakhir masih muda, jadi nggak perlu khawatir. Laki-laki lebih lambat dewasanya, nggak secepat wanita. Jadi, mereka harus menikah di usia yang lebih matang, baru bisa memulai sebuah keluarga baru. Kalau menikah terlalu muda, anak laki-laki biasanya masih berjiwa anak-anak. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghidupi keluarga mereka. Roni tahun ini baru genap 25 tahun, jadi dia juga nggak perlu terburu-buru mencari pasangan. Setelah Kelvin dan Ricky, baru giliran Samuel dan Hansen. Nenek juga lagi mencarikan target pasangan untuk Samuel dan Hansen. Setelah menemukan targetnya, baru kasih mereka fotonya dan menyuruh mereka menyelesaikan misi mereka. Kemudian, dalam setahun, nenek bisa menyelesaikan misi pernikahan untuk 4 cucu nenek. Odelina tercengang. Dengan kecepatan seperti itu, bahkan kalau nenek Sarah memiliki 100 cucu sekalipun, dia juga bisa dengan cepat menyelamatkan cucu-cucunya itu dari kelajangan. Yose bahkan meminta Stefan untuk bilang pada nenek, minta bantuan nenek untuk mencarikan calon pasangan untuk adiknya. Nenek sudah bertemu dengan anak itu. Anaknya sangat hebat dan baik. Nenek juga sedang mencarikan calon pasangan untuk anak itu. "Nek, aku sudah bercerai dan punya 1 anak. Aku nggak berniat menikah lagi untuk saat ini. Jangan khawatir, nenek bukannya mau mengenalkan anak itu padamu. Rumahnya terlalu jauh. Olivia nggak akan mau membiarkanmu pergi terlalu jauh." Odelina tidak bisa berkata-kata. "Nenek memberitahumu semua ini karena nenek ingin kamu tahu, nenek benar-benar bisa membantumu mencarikan calon pasangan, supaya pernikahan keduamu lebih baik dan bahagia." Odelina menolak, "Nek, aku nggak ingin memikirkan tentang cinta saat ini. Aku sudah kenal dengan Roni selama belasan tahun, tapi baru menikah belum sampai 4 tahun sudah bercerai. Kami bahkan hampir jadi musuh. Itu cukup menyiksa. Aku juga harus memikirkan Russell. Ayah kandungnya saja nggak cukup peduli padanya, apalagi ayah tiri. Yang aku pikirkan dan ingin lakukan sekarang adalah mendidik Russell agar menjadi orang yang baik. Aku nggak ingin memikirkan yang lain." Sarah terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu,
jalankan saja hidup mengikuti arus. Ada kok orang yang bisa sangat baik pada anak tirinya. Hanya saja, memang cuma sedikit. Daniel adalah anak keempat dari keluarga Lumanto. Ibunya terlalu pemilih. Semua wanita yang diatur untuk berkencan buta dengan putranya itu semuanya berasal dari keluarga yang latar belakangnya sederajat dengan keluarga mereka. Bab 971. Kemungkinan Odelina dan Daniel bersama sangat kecil. Odelina juga tidak ingin menjadi menantu keluarga kaya. Dia dan adiknya tidak memiliki ambisi sebesar itu. Sarah pun melupakan idenya itu. Setelah keluar dari toko Odelina, Daniel kembali ke kantor Lumanto Group. Setelah memasuki ruang kerjanya, dia berbaring di sofa dan mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan ke Stefan. Sekarang sedang waktu istirahat makan siang, jadi di kantor sangat sepi. Dia bertanya kepada Stefan, "Aku ganggu, enggak?" Stefan membujuk istrinya untuk tetap berada di kantor untuk menemaninya istirahat makan siang. Dia sedang tidur nyenyak, tetapi terbangun karena ada pesan dari Daniel. Kalau Daniel bukan temannya, dia mungkin bisa pergi ke seberang telepon dan menghajar pria itu. Olivia belum bangun. Stefan mengecup bibir istrinya itu, lalu mengambil ponselnya dan berjalan keluar dari ruangan dengan pelan. Dia berjalan ke sofa dan berbaring seperti Daniel. Ada masalah. Setelah menerima pesan balasan temannya, Daniel tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Jadi, dia menjawab dengan dua kata, "Nggak apa-apa." Stefan sangat kesal. Dia menelepon Daniel. Ketika Daniel menjawab telepon, dia langsung memarahi pria itu. Daniel berkata, "Kamu ini bukan Stefan, kan? Kalau kamu Stefan, kok marahnya bisa seperti ini? Kalau kamu bukan Daniel, aku akan memukulmu." "Memangnya aku nggak kesal? Aku menukarkan kesehatanku agar hati Olive luluh. Dia akhirnya bersedia untuk pindah kembali dan tinggal bersamaku, lalu datang membawakan makan siang yang dibuat dengan penuh kasih untukku, supaya lambungku bisa lebih sehat. Tapi, kamu malah mengirim pesan dan mengganggu mimpiku. Kalau aku nggak memarahimu, marahnya sama siapa?" Daniel terkekeh, "Sudah baikan. Kalau sudah baikan, kapan-kapan keluar makan bareng, deh. Suasana hatimu sedang buruk akhir-akhir ini, jadi aku nggak berani mengajakmu keluar untuk makan malam, karena takut kamu akan minum alkohol." Setelah memarahi Daniel, kemarahan Stefan mereda. "Ada urusan apa, bilang saja. Kalau nggak ada urusan, kamu nggak mungkin menggangguku saat jam istirahat makan siang. Semua orang tahu dia harus beristirahat di siang hari setiap hari." "Nggak apa-apa. Hanya saja, aku melewati restoran kakak iparmu tadi waktu mau pulang ke kantor. Aku masuk untuk melihat-lihat, membeli kincir angin untuk Russell, dan bertemu dengan nenekmu di sana. Lalu, kakak iparmu membayar uang sewa. Uangnya nggak kurang sepeser pun. Stefan, aku selalu merasa nggak nyaman setiap kali bertemu dengan nenekmu. Coba bantu aku pikir, apa aku pernah berbuat salah padanya? Aku mana tahu kamu pernah berbuat salah apa. Aku juga nggak setiap hari bersama denganmu. Aku mana tahu apa yang kamu lakukan setiap harinya." Dia tidak mengerti maksud dari apa yang barusan dikatakan Daniel padanya. Apa perlu pamer padanya kalau baru mengambil uang sewa dari Odelina? Dia juga mengewakan banyak tempat untuk orang, dan uang sewa yang dia dapatkan setiap tahunnya bahkan berkali-kali lipat lebih besar dari Daniel. Setelah terdiam beberapa saat, Daniel berkata, "Kok kamu emosian gitu, sih? Belum dapat jatah, ya? Nanti kalau kamu ada suka sama wanita dan kalian lagi ingin bermesraan, lalu aku mengganggu. Aku mau lihat kamu masih bisa berbicara baik-baik nggak denganku. Jodohku mungkin belum terlahirkan, atau mungkin aku nggak akan menyukai wanita manapun dalam kehidupan ini. Kamu dan Reiki sama-sama sudah memiliki kekasih sekarang. Mulai sekarang, hidup kalian berdua nggak satu jalan lagi denganku. Aku mau memutuskan pertemanan dengan kalian." Dia hanya bercanda, "Tentu saja. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Kamu tahu tentang kebangkrutan keluarga Nurwela, kan?"
Villa besar mereka akan dijual untuk melunasi hutang mereka. Kamu tertarik untuk membelinya, enggak? Apa aku orang yang enggak punya cukup uang untuk membeli villa baru? Kenapa aku harus membeli villa bekas? Sebesar apapun villa keluarga Nurwela, itu juga bekas. Daniel tersenyum dan berkata, tetangga keluarga Nurwela adalah keluarga Sanjaya. Bukannya keluarga Sanjaya itu keluarganya istrimu. Kalau kamu membeli villa itu, lalu menyuruh orang datang untuk melihat feng shui-nya, merenovasi letak dan mendekor ulang isi dalamnya, villa itu juga bisa dijadikan rumah baru. Yang paling penting adalah, istrimu jadi mudah kalau mau ke rumah tantenya. Aku yakin kalau istrimu tahu pasti akan senang. Stefan diam saja. Keluarga Nurwela bisa bertetangga dengan keluarga Sanjaya dulu. Mereka sangat sukses dulunya, sayangnya anak cucu mereka tidak becus. Mereka bukan hanya tidak bisa menjaga harta leluhur, tapi juga membuat keluarga mereka terlilit utang, sehingga mereka harus untuk menjual villa besar itu sebagai jalan terakhir. Bab 972. Aksa mungkin sudah membelinya. Mereka tetangga sebelah. Kalau Aksa membeli villa keluarga Nurwela yang ada di sebelah villanya, lalu merobohkan tembok yang mengelilingi kedua villa jadi bisa terhubung, sehingga memperluas area villa keluarga Sanjaya. Keluarga Sanjaya tidak kekurangan uang. Kalau Aksa mau membelinya, siapa yang bisa merebut villa itu darinya? Kalau kamu tertarik, aku akan membantumu mencari tahu sekarang. Tunggu, ya. Setelah membangunkan temannya, Daniel merasa bersalah dan ingin melakukan sesuatu untuk menebusnya. Dia pun kepikiran hal ini. Dia menggunakan ponselnya yang lain untuk menanyakan hal itu pada orang lain. Dia langsung mendapat jawabannya dengan cepat. Villa itu sudah dibeli orang. Daniel pikir mungkin Aksa yang membelinya. Dia menanyakannya pada orang itu, tapi orang itu bilang dia tidak tahu siapa yang membelinya, yang jelas bukan Aksa. Aksa juga ingin membeli villa keluarga Nurwela untuk memperluas villa sendiri, tapi dia terlambat. Villa keluarga Nurwela sudah dibeli orang. Villa keluarga Nurwela memang villa bekas, tetapi tempatnya sangat luas. Yang diinginkan semua orang adalah luas tanahnya. Kalau bangunannya, pembelinya pasti akan merenovasinya dengan mengubah struktur rumah untuk mengubah feng shui, atau menghancurkannya dan membangunnya kembali, seperti kata Daniel. Bagaimanapun juga, keluarga Nurwela bangkrut. Sebagian orang pasti berpikir feng shui villa itu tidak bagus, dengan pola feng shui yang sama, sebagian orang akan gagal dan sebagian orang akan jadi makmur jika hidup di dalamnya. Hal ini tidak bisa disamaratakan. Para bisnis lebih memperhatikan hal ini. Daniel menjawab temannya, barang bagus memang diperebutkan orang. Aksa saja belum sempat membelinya, sudah dibeli orang lain. Siapa yang membelinya? Cepat sekali. Aku belum tahu sekarang, tapi kita akan tahu nanti. Stefan juga tidak peduli. Dia tidak kekurangan rumah. Rumah yang dia beli semuanya dibangun di atas tanah dengan lokasi yang bagus, sehingga orang-orang yang hidup di sana juga makmur. Selain itu, pola feng shui rumahnya juga memakan waktu lama untuk didesain. Kalau ada pola yang peruntungannya buruk, dia selalu mengundang ahli untuk mendesainnya ulang. Pola kehidupan selalu berubah. Itulah artinya, setiap pola feng shui juga ada batas waktu peruntungannya. Stefan, beristirahatlah lagi. Aku nggak akan mengganggumu lagi. Daniel benar-benar tidak bisa menemukan topik untuk diobrolkan dengan Stefan lagi, jadi dia menutup teleponnya. Setelah menutup telepon, Stefan memaki, nggak jelas. Itu juga mengganggu mimpinya untuk memeluk istrinya untuk tidur. Stefan. Olivia keluar dari ruangan. Sayang, kamu sudah bangun. Apa aku membangunkanmu karena mengangkat telepon? Stefan cepat-cepat bangkit, berjalan menghampiri Olivia, melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu, dan membawanya ke sofa. Mereka berdua pun duduk di sofa itu. Enggak, aku bangun secara alami. Kamu bicara dengan siapa di telepon? Tanya Olivia dengan santai. Dia tidak peduli Stefan mau menjawab atau tidak. Stefan menjawab, Daniel menelepon dan mengatakan hal-hal yang nggak perlu dibahas.
Aku nggak tahu itu karena dia bosan, atau kenapa. Nggak jelas. Kemudian, dia memberitahu istri tercintanya mengenai apa yang dia bicarakan dengan Daniel. Seperti yang dia katakan, dia tidak akan pernah berbohong kepada Olivia lagi. Kalau bukan rahasia bisnis, dia akan memberitahu Olivia. Bab 973. Olivia bersandar ke pelukan Stefan. Dia menguap dan berkata, ada sesuatu yang lupa ku beritahukan padamu. Ada apa? Stefan sangat peduli dengan apa yang dikatakan istrinya, meskipun itu masalah kecil. Sanak keluargaku yang ada di kampung itu memikirkan cara aneh, berniat menyuruh adik sepupuku untuk melakukan operasi plastik agar terlihat seperti aku, kemudian menggantikanku menjadi menantu keluarga Aditama. Raut muka Stefan menjadi masam. Sepupuku itu seumuran denganku. Papanya agak mirip dengan papaku, dan kami berdua mirip papa kami. Jadi, aku dan dia cukup mirip. Banyak yang bilang begitu waktu kami masih kecil. Sejak orang tuaku meninggal, aku juga sudah belasan tahun nggak bertemu dengannya. Aku juga nggak tahu dia seperti apa sekarang. Stefan berkata dengan wajah dingin, orang-orang itu benar-benar aneh. Olive, apa papamu benar-benar putra kandung kakek nenekmu? Itu nggak penting lagi. Anak kandung kalau ketemu dengan orang tua yang pilih kasih, hidupnya juga nggak akan sebahagia anak yang diangkat orang. Samantha seharusnya sudah melakukan operasi plastik, tapi saya nggak tahu di mana dia melakukannya. Aku sudah meminta orang untuk mencari tahu, dan meminta orang itu mencegah agar dia terlihat sepertiku. Hendra sering mengikutiku dan diam-diam mengambil gambarku, tapi kemudian ketahuan oleh dua pengawalmu itu. Mereka menangkapnya, makanya aku baru bisa tahu rencana mereka itu dari mulutnya. Hendra tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi pria itu mengatakan bahwa dia ingin diam-diam mengambil foto Olivia dan menunjukkannya kepada Samantha, agar Samantha dapat meniru tutur kata dan gerakan Olivia. Dari sanalah, Olivia jadi tahu kalau keluarga Hermanus ingin Samantha menggantikannya. Olivia tidak mungkin berbaikan dengan mereka, jadi meskipun Olivia adalah menantu keluarga Aditama, hal itu tidak dapat membawa manfaat bagi keluarga mereka. Tidak hanya itu, Olivia juga sudah menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Kalau Samantha menggantikan Olivia, pertama, mereka merasa menggunakan orang sendiri dapat membawa keuntungan bagi mereka. Kedua, mereka bisa membalas dendam pada Olivia dan Stefan. Stefan segera menelepon Reiki dan meminta Reiki mengurus masalah ini. Setelah menutup telepon, dia melihat sedang Olivia menatapnya dengan tenang. Dia menatap istrinya itu dan berkata dengan nada lembut, Olive, aku ada di sini. Aku nggak akan membiarkan rencana mereka berhasil. Apa yang dikatakan Reiki di awal juga masuk akal. Kalau mereka langsung ditekan sampai nggak bisa melakukan apa-apa, mereka akan kehilangan segalanya, mereka akan marah, menyimpan dendam dan ingin membalas dendam. Tapi, karena mereka sudah kehilangan segalanya, mereka jadi bisa melakukan apa saja untuk membalas dendam pada kita. Olivia mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Stefan. Stefan, kurasa. Stefan mendekatkan wajah tampannya. Dagunya terangkat dan matanya sedikit menyipit, menunggu ciuman dari Olivia. Olivia tersenyum dan memberikan ciuman sesuai keinginan pria itu. Setelah beberapa kali ciuman, Stefan membisikkan sesuatu di telinganya. Olivia tidak mendengar dengan jelas, tapi dia bisa menebak maksud pria itu. Stefan menginginkannya, tapi dia sedang tidak bisa melayani suaminya ini. Jadi, suaminya hanya bisa menahannya. Stefan, aku nggak marah kalau kamu mau menyuruh pengawal untuk mengikutiku secara diam-diam. Aku nggak marah padamu. Stefan menciumnya lagi dan menjelaskan, aku bukan menyuruh mereka untuk mengawasimu. Aku hanya mengkhawatirkan keselamatanmu. Kamu adalah istriku. Begitu identitas ini dipublikasikan, pasti ada banyak orang yang mengawasimu. Kamu juga nggak mungkin terus berada di rumah dan nggak pernah keluar sama sekali. Jadi, demi keselamatanmu, aku menyuruh mereka untuk mengikutimu. Dia tidak akan mengakuinya, bahwa dia sebenarnya ingin tahu gerak-gerik Olivia setiap saat.
Aku tahu niatmu yang sebenarnya. Kali ini, kalau bukan karena pengawalmu, kita nggak akan tahu tentang rencana keluargaku. Kamu suruh orang untuk mengawasi mereka. Kalau mereka melakukan sesuatu yang ilegal, kita jadi punya bukti untuk memasukkan mereka ke dalam penjara. Dengan begitu, kita bisa tenang. Stefan punya kekuasaan, tapi dia tidak seperti tokoh dalam novel yang melakukan segala sesuatu dengan seenaknya. Dia memiliki prinsip dan batasan. Olivia juga tidak ingin suaminya melanggar hukum karena beberapa orang tidak tahu malu. Bab 974. Jadi, mereka hanya bisa menunggu orang-orang itu melanggar hukum. Setelah itu, mereka baru memiliki kesempatan untuk memasukkan orang-orang itu ke penjara. Apa mereka punya hobi yang buruk? Berjudi. Hampir semua orang tua di kampung suka berjudi. Mereka pergi berjudi setelah makan siang setiap harinya. Aku nggak tahu paman-pamanku berjudi apa enggak, tapi aku rasa pasti ada. Mata Stefan berbinar. Dia punya rencana di benaknya, tetapi dia tidak mengatakannya. Dia hanya berkata kepada Olivia, serahkan semuanya padaku. Kamu nggak perlu khawatir tentang itu. Ada aku di sini. Langit runtuh pun akan aku tahan untukmu. Kamu hanya perlu melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Apa aku benar-benar nggak harus menemanimu ke pesta malam ini? Sayang, kita belum pernah menghadiri pesta bersama. Olivia menyipitkan mata pada Stefan dan berkata, kamu adalah tuan muda keluarga Aditama. Kalaupun kamu mau menghadiri pesta itu, kamu harus membawa pengawal. Orang awam sepertiku kalau mau melihat wajahmu saja nggak ada kesempatan. Stefan berkata, itu dulu. Dia tahu ketika Olivia pernah menemani temannya ke pesta. Mereka berdua ada di pesta itu. Namun, karena dia masih menyembunyikan identitasnya saat itu, meskipun dia tahu Olivia di sana, Olivia tidak tahu dia ada di sana. Tunggu sampai aku bisa berdiri di sampingmu dengan percaya diri. Kalau kamu nggak mau ditemani aku pun, aku tetap ingin menemanimu. Olivia bangun, lalu membungkuk lagi dan meletakkan tangannya di kedua bahu Stefan. Pria tampan, cium sekali, lalu aku mau pulang. Stefan tertawa dan berkata, menggodaku lagi. Kamu sangat senang aku menggodamu. Olivia menggigit bibirnya dan berkata, jaga kesehatanmu. Kalau lambungmu sampai sakit karena kelaparan lagi, aku nggak akan mau memedulikanmu lagi kalau kamu meninggal di usia muda. Aku akan mewarisi hartamu, lalu menggunakan harta itu untuk mencari pria muda yang tampan. Biar kamu kesal di atas sana. Kalau begitu aku akan sangat marah. Stefan bangkit, memeluknya, dan berkata dengan penuh kasih sayang, Olive, demi menua bersamamu, aku akan menjaga kesehatanku. Selama kamu nggak meninggalkanku, apapun boleh. Olivia melepaskan tangan-tangan pria itu, tak lupa untuk mengambil 2 kotak makan siang dan berkata, suruh Dimas ambil makan malamnya nanti. Kamu juga sudah waktunya kerja lagi. Aku pulang ke toko dulu. Amelia mungkin sedang menungguku di toko. Stefan mengantarnya keluar dari kantor dengan enggan. Dia terus menemani istrinya itu ke pintu dan terus berdiri di depan pintu, memandangi wanita itu sampai mobilnya sudah jauh. Para satpam yang bertugas di sana saling melihat satu sama lain. Mungkin Pak Stefan dan istrinya sudah berbaikan. Setelah beberapa menit, Stefan berbalik badan dan berjalan kembali ke ruangannya. Para satpam mengamati ekspresinya dengan cermat. Ada senyum di wajah bos mereka itu. Jelas sekali suasana hatinya sedang bagus. Kedua orang itu sudah berbaikan. Semua orang yang bekerja di Aditama Group benar-benar lega. Mereka berharap pasangan muda ini bisa selalu mesra ke depannya. Jangan sampai ada konflik lagi. Kalau tidak, semua orang akan menderita. Setelah semua hal yang terjadi, semua orang sudah tahu jelas seperti apa posisi Olivia di hati Stefan. Olivia adalah wanita satu-satunya di hati Stefan, dan tak tergantikan. Dia adalah wanita yang Stefan simpan di dalam hati. Karakter penyayang istri yang dibuat Stefan waktu itu sama sekali bukan bohong, cerita bersambung.